Alhamdulillah, Ustaz, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening for you all. Good evening everyone who are joining this online class, short course. Ya, malam ini kita akan membahas materi structure and written expression. Ya, bagaimana kita mengerjakan soal dengan mudah, structure and written expression dalam 1,5 jam ini ya. Oke. But before that, sebelum itu kita mulai. Let's begin our class by reciting first. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga acara malam ini berjalan dengan lancar dan nantinya hasilnya bermanfaat ya. Amin. Okay. Before, let me introduce myself to you. Perkenalkan, nama saya ya. My name is, saya tulis sini aja ya. Nah, ada pepatah tak kenal maka tak apa-apa ya, tak kenal maka ta'aruf ya. Kita kenalan dulu. This is my full name ya, Elektro Tobi Muhajir. This is my full name, nama lengkap saya, nama kombinasi ya, Elektro Tobi Muhajir. I come from Bangladesh, saya berasal dari Bangladesh sebenarnya ya, exactly bangsa Lamongan Desa ya. Oke. Ada peserta yang lama, ada ya peserta yang baru ya. Oke, welcome all. Selamat datang semuanya. Oke, langsung saja kita mulai. Yes. Ya, sebelum kita melangkah ke materi, saya akan memperkenalkan kepada kalian. I want to introduce Mahesa Institute Pare for you all. Mahesa Institute is your reliable guide to TOEFL IJP. Ya, jadi Mahesa Institute adalah satu-satunya tempat yang ada di Kediri, lebih tepatnya di Kampung Inggris, yang bisa menyelenggarakan TOEFL ITP secara resmi. Oke. Ya, langsung kita ke sini ya. Jadi di sini nanti kalian bisa zoom sendiri ya. Kalian bisa zoom sendiri yang pakai HP, kalau yang pakai laptop bisa kelihatan di sini ya. Oke. Jadi pertama kalinya untuk mengerjakan soal structure and written expression itu kita harus wajib menguasai 6 ini ya. 6 hal ini. 6 ini kita bisa namakan 6 rukun TOEFL structure and written expression ya. Jadi 6 ini saya sebutkan adalah untuk mempermudah kalian mempelajari ini ya. Oke. Jadi di sini kita sebenarnya 6 ini ya, nanti akan saya itu kan. Jadi kita lihat di sini, yang pertama kalian harus paham klausa, macam-macam klausa ya, clauses. Lebih tepatnya ada main clause dan ada sub clause. Ada main clause, ada sub clause. Nah, di sini main clause itu adalah induk kalimat ya, induk kalimat. Induk kalimat itu pastinya ada dalam soal, pasti ada dalam soal 1-40 itu, pasti ada main clause ya. Sedangkan sub clause ini namanya anak kalimat. Anak kalimat itu adalah kalimat yang dia itu pasti atau wajib menempel pada main clause. Jadi istilahnya gini, main clause itu wajib, kalau sub clause itu sunnah, ya. Nah di sini kita lihat rumusnya main clause itu cuma gini, sederhana, subject plus verb aja, ya. Ini example seperti ini, students study TOEFL, cukup. Itu sudah main clause induk kalimat, ya. Sementara sub clause itu adalah anak kalimat. Anak kalimat itu rumusnya conjunction plus subject plus verb. Nah, contohnya di sini kita lihat because the TOEFL lesson is important. Nah, ini sudah termasuk anak kalimat ya. Dan kita bisa melihat di sini menandai ini conjunction, ini subjeknya, ini verbnya ya. Sementara main clause cuma ada subjek terus verbnya ini. Oke. Itu kenapa sih kita harus paham klausa? Karena begini, jadi cara dasar untuk mengerjakan soal TOEFL adalah dengan cara apa? Dengan cara mencari verbnya. Kita cari verbnya. Verbnya ada apa enggak? Nah, verbnya nanti kalau ada, kita cari verb lagi. Kalau enggak ada, berarti jangan cari verb lagi atau jangan cari conjunction lagi. Jadi kalian cari verbnya, kalau sudah ada, berarti yang dicari selain verb. Kalau nggak ada, berarti yang dicari adalah verbnya. Contohnya begini ya.
kalau kita lihat ada dua verb, maka yang dicari adalah satu conjunction. Kalau ada dua verb, maka ada satu conjunction. Maksudnya adalah verb yang satunya itu miliknya main clause, verb yang satunya adalah miliknya sub clause. Pasti seperti itu. Makanya kita harus tahu klausa, alias kita harus cari verbnya. Ada conjunctionnya berapa, gitu ya. Terus yang nomor dua, kita harus paham subject verb agreement, ya. Kita harus paham subject verb agreement. Subject verb agreement di sini ini kecocokan subjek dan verbnya. Kecocokan subjek dan verbnya maksudnya gimana? Kalau soal kita kan mencari verb. Nah, verbnya itu nanti kita cocokkan ke subjeknya dulu. Nah, subjeknya nanti kira-kira kalau subjeknya tunggal, maka verbnya juga itu tunggal. Kalau subjeknya itu jamak, maka verbnya ikut jamak juga. Begitu maksudnya. Oke. Terus nomor 4, kita harus paham phrase. Nanti saya itu ya, karena ini sebenarnya 6 ini ya. Oke. Nomor 4 ini kita harus tahu phrase. Phrase itu komposisinya modifier sama head ya, modifier plus head. Jadi modifier itu penjelas, sedangkan head itu adalah inti atau core yang dijelaskannya, Nah, contoh di sini ada red car, mobil merah seperti itu. Jadi biasanya modifier itu ada di depannya ya, bukan karet ya. Kalau kursi merah ya bukan ceret tapi red chair. Bola panjang bukan bolong tapi long ball gitu ya. Oke. Terus nomor 5 ini kita harus paham paralel ya. Paralel itu biasanya conjunction-nya menggunakan for, and, nor, but, or, yet, so, atau kita buat mudah saja dengan singkatan fun boys ya. Oke. Terus nomor 6 itu kita harus paham prepositional. Nomor 5 sorry. Ini kita harus paham prepositional phrase. Prepositional phrase ini sebenarnya adalah cabang dari phrase ya, cabang dari phrase. Cuma di sini saya bedakan. Kenapa? Karena gini, dalam soal itu biasanya kan banyak soalnya itu ada 4 baris, ya, 4 baris. Seolah soalnya susah ya, padahal verbnya cuma 1. Nah, terus yang membuat panjang apa? Ya sebenarnya PP itu prepositional phrase. Jadi kita baca atau kita lihat nanti ada 5 biasanya ya, ada 5 PP. Nah, ada 4 baris atau 5 baris, verbnya cuma ada 1. Nah, yang membuat panjang atau yang menakut-nakuti kalian melihat soal itu adalah prepositional phrase. Maka kalau ada prepositional phrase yang nggak ditanyakan, maka skip saja, lewati. Tujuan kita itu sebenarnya adalah mencocokkan atau mencari subjek dan verbnya. Plus conjunction ada apa enggak. Begitu ya. Oke. Tapi kalau dalam soal itu ditanyakan, ketika setelah preposition nanti ditanyakan, itu harus ada ininya. Kalian lihat di sini. Nah, jadi nanti kalau ditanyakan setelah preposition titik, maka kalian harus paham ada 4 ini. Noun, noun phrase, noun clause, atau gerund. Pasti ada 4 ini, tidak ada yang lain lagi selain itu ya. Nah, contoh kalau noun itu in houses, noun phrase in my house. Kalau noun clause in what is now Alaska, ini namanya noun clause ya. Oke, dan gerund ini seperti in loving you, contohnya. Oke, sementara di sini selanjutnya terakhir yang ke-6 sebenarnya ya. Nanti saya hapus. Jadi di sini kita harus tahu mana aktif dan mana pasif. Ini penting. Kenapa? Karena kita harus tahu nanti kalau aktif itu biasanya diikuti objek, sementara pasif itu diikuti preposition. Itu biasanya begitu ya. Ya. Kita langsung ke sini. Kita praktekkan, kita mulai dari kalimat sederhana dulu, simple sentence ya. Kalimat sederhana itu kalimat yang terdiri dari paling tidak ada 1 subjek dan 1 verb ya. Di sini kita baca a simple sentence must have at least 1 subject and 1 verb, paling tidak. Biasanya kalian pasti tahu subjek seperti ini. Cuma kalau dalam TOEFL, subjek I, we, dan you itu jarang banget ya. Jarang sekali ada. Yang ada itu pasti they, he, she, dan it. Karena biasanya berhubungan dengan orang atau benda ketiga, tunggal atau jamak. Nah, selanjutnya ada noun clause dan ada gerund. Ya. Untuk to infinitive itu ada hampir nggak ada ya. Subjek terus berupa to infinitive itu hampir nggak ada dalam soal TOEFL sejauh ini. Ya, nah di sini
Kalau he, she, it, non-clause atau gerund itu kita anggap sebagai subjek tunggal. Makanya verbnya di sini pakai is ya, di sini pakai was. Terus di sini pakai has, does, verb 1, s atau es. Sementara Dewi Ayu, Ayu Dewi ini pakai ini ya. Pakai am, pakai are, was, were, have, do dan verb 1 di sini. Kita lanjutkan. Tipe-tipe subjek dalam kalimat bisa berupa pronoun. Contoh di sini we play badminton. Contohnya noun. People need happiness in their lives. Terus noun phrase. Nah, ini noun phrase ada modifier sama head ya. A handsome boy studies English in the classroom. Lalu ada gerund, contohnya cooking is my hobby. Kalau gerund phrase itu sebenarnya sama seperti cooking, cuma ditambahi cooking in the kitchen is my hobby, gitu saja. Jadi dia ada objek atau ada ekornya lah belakang itu biasanya. Di sini remembering our memories makes me relax. Di sini kita ambil verbnya adalah verb tunggal ya. Saya besarkan dikit. Oke. Ini verbnya verb tunggal. Karena apa? Karena subjeknya remembering, bukan memorisnya. Karena memoris ini adalah objek dari gerund ini. Oke. Terus kita di sini infinitif, tapi saya tadi bilang ya, itu infinitif, don't worry, jangan khawatir. Di soal itu hampir nggak ada kalau subjeknya itu infinitif ya. Jadi saya hanya memberitahu saja di sini, to study is my activity. Jadi pakai to infinitif ini. Kalau pakai phrase berarti ada embel-embel di belakangnya, entah objek, entah preposition gitu ya. To be with you is my dream. Nah, untuk non clause di sini boleh jadi subjek. Dan non-clause itu bisa dan ada ya, walaupun kadang dalam soal. Contoh di sini, that the earth is round is true. Nah, kita ngartikannya bahwa bumi itu bulat, itu benar. Ya. Terus kita lihat di sini. Nah, kita akan coba praktekkan ya. Di sini, this word that a sentence has a subject and a verb. Ini soal seperti ini adalah soal yang mudah ya, soal yang mudah. Seperti tadi yang saya bilang, cari verbnya dulu aja, gampangnya. Kita lihat sini verbnya ada di bawah ini ya. Ini verb is. Oke, kita cari lagi di sini nggak ada verb kan? Berarti yang ditanyakan selain verb. Oke, selain verb. Kita lihat alpha bukan verb memang, bravo juga bukan verb. Charlie ada conjunction. Ini salah. Kenapa? Karena memang apa? Yang namanya yang dicari selain verb itu juga conjunction nggak boleh. Ya, ketika ada conjunction, misalnya Charlie ini, maka harus ada satu verbnya lagi. Padahal verbnya cuma ada satu, ya. Jadi Charlie salah. Kenapa? Karena dia memang kurang verb ya. Saya kecilkan. Nah, kurang verb. Delta juga sama. Dia salah kenapa? Karena memang kurang verb juga. Karena ada in which ini sebagai conjunction. Maka tinggal alpha sama bravo. Jawabannya bravo ya, karena memang ya ini subjeknya. Jadi yang dicari ternyata subjeknya. Ini dia. Oke. Untuk alpha kenapa salah? Karena subjek itu tidak boleh berupa prepositional phrase ya, nggak boleh. Subjek nggak boleh berupa prepositional phrase. Oke, ketemu ya jawabannya. Oke, kita coba nomor 2. Kita cari verbnya. Cari nggak ada. Ini kalau kita analisa satu-satu ya, coba ya. Ini adverb, ini adjektif, ini to infinitive. Ingat, to infinitive itu bukan verb ya. Yang dimaksud verb itu adalah verb 1 atau verb 2, bukan to infinitive, gerund atau verb 3 ataupun verb ing, bukan. Yang dimaksud verb adalah, jadi saya catatkan ya, coba di sini. Jadi gini, saya catatkan di sini. Subjek itu pasti bertemu dengan verb 1 atau verb 2. Ini wajib. Enggak ada ceritanya 16 tenses itu isinya subjek terus langsung ketemu dengan verb 3 atau verb 2, enggak mungkin. Pasti ketemu dengan verb 1 atau verb 2. Kita lanjutkan lagi. Di sini ini ada modifier ya. Nah, kalau kita ini determiner ya, beauty ini noun, terus ini of pp preposition ya. The-nya lagi ini determiner, aurora di sini noun jadi modifier, ini juga noun jadi head, ini pp
ini noun. Nah, jadi nggak ada verb sama sekali. Maka yang kita cari apa? Verb. Ingat, dalam soal itu pasti 99% itu berupa kalimat. Dan kalimat itu pasti diakhiri satu titik. Gitu ya. Dan kalimat itu pasti punya verb paling tidak ada satu. Dan subjeknya ada satu. Gitu. Alfa salah. Kenapa? Karena dia nggak punya verb. Ya. Terus Bravo bisa jadi. Charlie bisa jadi. Delta bisa jadi. Oke, sekarang menyelesaikan Bravo, Charlie, Delta. Jawaban yang paling tepat adalah Bravo. Kenapa? Karena memang ada subjeknya it dan verbnya is. Sementara Charlie kenapa salah? Biasanya yang belum tahu atau sering ngomong speakingnya ngomong terus biasanya gitu, nanti dijawab there is gitu. Padahal there itu salah. Kenapa? Karena there adalah adverb, dia bukan subjek ya. Itu. Oke. Untuk delta salah juga. Kenapa? Karena memang tidak ada subjek. Sama dengan Charlie. Charlie itu juga nggak punya subjek. Ya, mau diinversi ya. Mungkin kalian kenal bahasa inversi. Mau diinversi juga salah. Kenapa? Karena kita lihat setelah is nggak ada subjeknya di sini. Adanya adjektif almost impossible. Gitu. Oke. Lanjut lagi. Cari verb lagi. Ya, ada di sini satu runs. Satu verb di sini. Kita cari lagi nggak ada ya. Tadi saya bilang apa? Yang membuat panjang itu apa? Prepositional phrase, rukun tufel yang kelima ya. Jadi ini PP diikuti noun phrase, lanjut lagi PP diikuti noun, terus for ini juga PP diikuti apa ini? Noun phrase. Ya, then-nya memang conjunction tapi conjunction antar ini ya, antar segini ini. Oke. Jadi yang membuat panjang apa? 3 PP, 3 prepositional phrase. Oke, berarti yang kita cari apa? Yang kita cari selain verb. Oke, selain verb, alfa salah. Kenapa? Karena dia ada verbnya di sini. Di sini. Bravo salah. Kenapa? Karena diawali dengan on. Subjek nggak boleh berupa preposition. Charlie, ya, ini dia jawabannya. The answer is C. Oke. Untuk delta salah. Kenapa? Karena dia diawali along. Along itu adalah jenis preposition. Let's go. Lanjut ke berikutnya ya. Jadi kita pelan-pelan. Ini kita harus pastikan subjek punya verb paling tidak satu ya. Lanjut di sini forms and uses of verbs, bentuk-bentuk dan penggunaan verb. Di sini kita lihat ada present. Present ini verb 1, ada penambahan s atau es. Contoh di sini Jane plays piano. Terus past maksudnya adalah simple past menggunakan verb 2. Contohnya Joe went to school early. Untuk future, dia menggunakan modal plus verb 1 ya. Biasanya modal plus verb 1. Merlin will arrive tonight. Perfect, rumusnya have plus past participle atau verb 3. Contoh di sini, the children have made a snowman. Continuous, rumusnya be. Nah, be ini wajib diikuti verb ing ya, atau verb 3 atau complement pasti. Nggak boleh be terus diikuti verb 2 ya, atau sama-sama verb 1, maksudnya verb 2 atau verb 1 nggak boleh ya, nggak ada ceritanya, boleh tapi salah ya. Nggak boleh pokoknya ya. Contohnya di sini the lecturer was giving a task, pasif be diikuti verb 3 atau past participle, the chickens were bought in market. Untuk non verbal atau nominal itu be diikuti complement ya, adjektif, noun atau adverb selain manner, nggak boleh selain. Kalau manner nggak boleh. Manner kan biasanya ditambah li, misalnya beautifully. Kan nggak ada, you are beautifully, nggak ada. Ya, jadi pakai adverb of place. Mungkin kayak gini, I am at home, she is at home. Itu namanya adverb of place. Maksudnya adverb ya, bukan manner. Contoh di sini, Jimmy is a biology teacher. Let's go, lanjut. Be. Nah, di sini lebih detail lagi. Be harus diikuti verb ing. Contohnya, Mr. Haji is watering flowers. Verb 3, Mrs. Ayi was visited by her students. Kalau complement, contohnya, Mr. Alex is a lawyer. Nominal atau non-verbal. Di sini kalian pahami aktif dan pasif. Tadi saya bilang rukun tufel. Yang selanjutnya di sini ada makna aktif dan makna pasif. Maka di sini
ada makna pasif diikuti apa ini preposition, ya. Sementara makna aktif diikuti objek. Ini untuk mempermudah bagi yang pemula ya, karena rumus yang ini tadi ya, ini 6 rukun TOEFL ini kalian harus pahami karena bukan satu, bukan dua yang ditanyakan dari 40 soal itu, tapi lebih dari itu. Jadi kalau kalian paham 6 rukun TOEFL ini, pasti skor kalian bisa 500 lebih, tapi nggak bisa 600. 600 nanti butuh ada materi-materi kecil lagi yang kalian harus pahami, ya. Tapi setidaknya untuk pemula gampang sekali untuk mempelajari seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Auxiliary, ketika kalian menemukan auxiliary di sini berupa have, has, had, atau having, maka diikuti verb 3. Oke, contohnya, Giswaldo has earned extra money. Various organisms have been found under the sea. Ini contohnya. Modal, kalau ketemu dengan soal modal seperti ini, kalian harus wajib benar. Kenapa? Karena modal itu cuma diikuti verb 1 saja. Contoh, the loan will be watched. Be ini dinamakan verb 1 atau bare infinitive ya. Nah, ini fire can burn something. Burn di sini adalah verb 1. Itu. Kita lanjut lagi, contoh langsung ya. Di sini kita lihat, kita cari by 1862 the Confederacy had moving. Nah, ini dia kita lihat yang nggak di garis bawah. Ini namanya written expression ya. Jadi yang structure itu tadi adalah ngisi yang bolong-bolong atau kita melengkapinya. Tetapi kalau written expression semuanya lengkap, tetapi di antara A, B, C, D itu ada yang salah. Ya. Jadi di sini head auxiliary jawabannya bravo. Harusnya menggunakan verb 3. Jadinya moved seperti ini ya. Oke. Nanti saya akan simpulkan ya. Saya akan simpulkan cara-caranya di bawah. Insya Allah. Oke, ingatkan ya kalau lupa. Terus untuk nomor 2 kita cari. Ini jawabannya ada di kalau alpha subjek ya, dia punya verb di sini. Sepertinya sudah benar karena it punya verb is ya. Oke, jadi kita lihat di sini jawabannya lebih ke bravo. Kenapa? Karena estimate ini verb 1. Harusnya setelah be diikuti apa? Tadi verb 3 atau verb in. Maka di sini kita pasifkan. Estimated ini jawabannya. Nah, ini kok nggak diikuti preposition? Ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena sebenarnya bukan hanya preposition saja. Ini bisa saja diikuti oleh preposition atau conjunction atau to infinitive ataupun tidak diikuti apa-apa. Jadi pasif itu biasanya gitu. Kalau nggak preposition, conjunction, to infinitive atau tidak diikuti apa-apa. Pokoknya tidak diikuti objek, itu aja. Ya. Oke, lanjut. Nomor 3, kita lihat ada yang nggak di garis bawah, itu yang akan menjadi kata kuncinya. Ini can. Maka jawabannya ada di bravo ini ya. Harusnya apa? Harusnya create. Ya, verb 1. Nah, soal seperti ini adalah soal bonus buat kalian. Maksimalkan, jangan sampai salah ya. Oke. Coba kalau alpha gimana? Alpha ini benar. Kenapa? Karena ini adalah adverb. Ya, adverb yang menjelaskan kalimat ini secara keseluruhan. Jadi even, bahkan ya. Terus miniature gardens can create the sound and movement of water by using. Cali benar. Kenapa? Karena tadi ini adalah jenis gerund. Tadi saya bilang kalau setelah preposition itu boleh diikuti gerund. Nah, ini cali ini sudah dikuatkan oleh by. Terus untuk delta, delta ini juga kita benarkan. Kenapa? Karena ini adalah adjektif. Lebih tepatnya adalah adjektif aktif. Ya, adjektif aktif. Dan ini adalah noun. Ini sebagai modifier, yang ini sebagai head-nya. Ya. Jadi kalau kita blok semua di sini sampai sini, ini adalah objeknya ya. Ini adalah objeknya, objek dari using. Ya, jadi nggak masalah. Objek itu nggak harus setelah verb asli seperti ini, nggak ya. Tapi bisa juga setelah infinitif, setelah gerund dan setelah ini adalah objeknya. Nah, objek dari create ya. Oke.
Jadi intinya di sini verbnya cuma ada satu, yaitu can create. Karena nggak ada conjunction kan? Ada sih conjunction n ini adalah conjunction paralel. Ya, paralel yang hanya menghubungkan antar noun di depan dan noun di belakangnya ini. Jadi dia nggak dianggap itu ya, antar kalimat ya. Oke. Oke, kita lanjut ke bab 2. Subject verb agreement. Ini maksudnya adalah kecocokan subjek dan verbnya ya. Jadi ketika if the subject is singular, the verb must be singular also. If the subject is plural, the verb must be plural also. Di sini ada beberapa ketentuan. Yang pertama di sini, make verbs agree after expressions of quantity. Jadi ketika subjeknya nanti ketemu dengan all, most, some, any, half, lot, none, lalu diikuti of, ya, maka kita lihat ada non di belakangnya of the noun plus verb. Nah, verbnya di sini kita lihat verbnya, the verb depends on the noun after of. Jadi verbnya itu bergantung pada benda setelah of. Nah, kita langsung ke sini aja. Maksudnya gini, kalau non ini adalah bendanya jamak, maka ikut nanti verbnya jamak. Tapi kalau nonnya itu tunggal, maka kita ngikut ke tunggal. Misal saya contohkan ya di sini. Ini misalnya, all of the students ya di sini are attending the meeting. Nah, di sini kita pakai are ya, bukan is. Kenapa? Karena subjeknya adalah all, subjeknya di sini adalah all, dan mengaca atau merujuk kepada benda setelah of. Ketika bendanya itu jamak, ini kan plural ya, ini plural. Ketika bendanya jamak, maka all itu adalah all the students itu. Jadi memang ini namanya long subject ya, subjek panjang namanya, long subject. Tapi ketika nanti kalian ketemu dengan soal dengan all of the money in my pocket ya, ini kita pakai is ya. Misalnya is, misalnya new, baru. Jadi semua uang di pocket saya, di saku saya baru. Nah, kita lihat di sini subjeknya adalah all, tetapi merujuk pada benda setelah of. Karena uang itu uncountable, maka verbnya juga ikut singular. Karena uncountable itu dianggap singular. Ya, hindari PP. PP kalau nggak ditanyakan ya nggak penting ya. Oke, itu. Now observe the examples. Contoh-contohnya kita lihat di sini. Ya, kita cocokkan. Jadi kalau ingin mengerjakan soal seperti ini, kita harus cocokkan dulu subjek sama verbnya. Jangan buru-buru A, B, C, D gitu. Iya kalau sudah pro ya. Tapi kalau masih basic, kita harus cocokkan dulu subjek sama verbnya. Itu yang paling penting. Kita lihat di sini, verbnya are. Berarti subjeknya harus jamak. Itu maksudnya. Tapi kita lihat subjeknya di sini apa? DH subjeknya. Ini subjeknya. Nah, of aquatic fossil ini bukan subjek. Kenapa? Karena dia ada di belakang preposition. As I said before, that prepositional phrase cannot be the subject. Nggak boleh menjadi subjek. Ya. Jadi ini kita namakan prepositional phrase ya. Sampai sini ini PP semua ini. Ya, dan ini adalah nggak penting. Ya. Yang penting adalah DH. Kita pegang subjeknya di depan dan yang benar adalah jawabannya alfa. Kenapa? Harusnya kita ganti dengan is ya. Kita ganti dengan is ini. Oke. Ya. Kita cocokkan mungkin bravo. Bravo benar karena ini adalah adjektif annual, dia sebagai modifier. Dia menjelaskan apa? Layers. Layers ini noun yang berfungsi sebagai head. Itu dia. Terus untuk Charlie ini apa? Seolah-olah verb 3 gitu ya. Tapi verb 3-nya di sini karena dia nggak punya subjek loh ya, nggak punya. Dan seperti yang saya katakan tadi, kalau mana tadi? Ini subjek itu harus ketemu dengan verb 1 atau verb 2. Ya. Sedangkan di sini kita lihat di sini ini nggak ada verb 1 atau verb 2. Kita anggap ini adalah verb 3, gampangnya ya. Kenapa? Karena dia diikuti oleh preposition yang saya katakan tadi bahwa verb 3 di sini
kita namakan adjektif, dan lebih tepatnya ya bahasa saya ini namanya adjektif pasif. Kenapa saya anggap seperti adjektif pasif namanya? Karena untuk mempermudah atau mengingat kembali makna aktif dan pasif. Mungkin orang menganggap kalau ini adjektif itu saja atau namanya past participle ya. Tapi untuk membuat mudah, saya anggap ini adjektif pasif dan adjektif aktif untuk mengingat kalau aktif diikuti objek, kalau pasif diikuti preposition. Jadi jangan dianggap verb 3 itu adalah verb terus ya. Malah kalau itu verb itu kebanyakan verb 3-nya adalah adjektif. Gitu ya, guys. Ya. Untuk delta ini, delta di sini ini noun ya, biarin aja karena sudah ada penanda-penanda di sini. Lanjut kita coba contoh nomor 2. Kita cocokkan dulu subjek sama verbnya ya. Karena memang soalnya kan subject verb agreement ya. Jadi kita cocokkan verbnya, kita cari useless di sini. Ini verbnya. Kita lihat cocokkan subjeknya. Oke, ternyata subjeknya di sini berupa most dan di belakangnya adalah of the architects. Jadi subjeknya di sini kita putuskan jamak ya. Maka verbnya di sini harus jamak juga. Kita ganti dengan apa? Use. Gitu. Ya. Mudah ya. Nanti kalau kalian mau tanya, misal ya, mau tanya kalian catat dulu, catat. Nanti ada sesi tanya jawab di akhir ya. Tanyakan sembarang, mau tanya apa saja silahkan ya. Insya Allah nanti saya akan respon sebaik mungkin. Oke. Kita lanjut ke sini. Ada aturan berikutnya. Make verbs agree after indefinite pronouns. Ini masih simple sentence ya, kalimat sederhana lah ya. Ya, contohnya di sini ada indefinite pronoun, itu adalah pronoun yang tidak tentu atau belum jelas jumlahnya, belum jelas siapa ya. Someone, somebody, something, anyone, anybody, anything, no one, nobody, nothing, everyone, everybody, everything, itu dianggap singular noun atau singular subject. Maka nanti verbnya juga harus singular. Langsung saja kita coba. Kita lihat sini, have ini adalah verbnya. Berarti subjeknya harus jamak, tetapi subjeknya adalah nothing di sini. Maka jawabannya di sini pasti Charlie. Ya, karena subjeknya adalah tunggal, maka verbnya di sini harus kita buat tunggal juga. Di sini kita ganti apa? Dengan has. Gitu ya, ini. Lanjut nomor 2. Kita cari, udah ketahuan ya. Di sini kita lihat. Nah, jawabannya alfa. Kenapa? Karena kita lihat subjeknya adalah subjek tunggal, maka verbnya juga harus tunggal juga. Nih, nah kita ganti dengan has lagi, ya. Dan ada yang bertanya, coba saya lihat. Oh gitu. Oke. Terus selanjutnya, make verbs and nouns agree after determiner. Determiner itu apa? Gampangnya gini, tadi saya bilang determiner seperti apa artikel yang kalian ketahui ya. Determiner itu adalah adjektif penanda benda. Adjektif penanda benda maksudnya setelah determiner itu pasti noun, pasti ya, atau non phrase. Oke, kita lihat di sini determiner itu apa saja? Ada 1, ada 2, ada 3. Oke. 1 dan 2 ini adalah untuk jamak. Maksudnya untuk jamak sampean. Untuk countable yang bisa dihitung. Kalau nanti ketemu dengan quantity atau modifier, jadi ini modifier loh ya. Terus ini headnya ya. Oke. Each, every, single, one, another, that is, maka dianggap singular noun. Ketika verbnya singular, ketika nounnya singular, maka verbnya juga harus singular, tunggal juga. Contoh di sini, a two-fold question is actually easy to solve. Ya, lihat. Terus each person needs happiness. Each poetry is more interesting if it is read loud. Ini ya. Jadi subjek verb agreement-nya harus cocok kayak gini. Setelah ini, many, number, few, fewer, fewest, two, both, several, various, this, those, other, maka nanti dianggap diikuti plural nouns. Dan ketika subjeknya itu plural atau jamak, maka verbnya juga ikut jamak. Contoh, many people join the competitions to celebrate Indonesia's Independence Day. Contoh lagi, various methods are used to make the lessons easy.
Dan yang ketiga adalah much. Amount, little, less, least harus dianggap uncountable noun nanti ya, diikuti uncountable noun. Verbnya juga harus singular ya, karena dianggap tunggal, uncountable itu. Contoh, much information is needed to investigate this case. Little money is contohnya ada dua. Ya, kita pantau subjek verbnya. Ini verbnya are. Ya, verbnya di sini adalah verb are. Berarti subjeknya harus jamak. Tetapi kita lihat subjeknya adalah period. Jadi nggak digaris bawah, ini adalah kuncinya. Walaupun alfa ditanyakan, tetapi alfa kita benarkan karena diikuti singular noun. Ya, jadi subjeknya ada di sini. Maka yang salah adalah cari jawaban yang benar, tapi yang salah ya adalah cari. Ini harusnya apa? Kita ganti dengan is. Ini. Terus untuk delta ini enggak benar ya, karena ini modifier. Three ini noun setelah preposition. Every ini modifier. Cukup. Nomor 2. Oke, sudah. Terus recognize irregular plurals of nouns. Jadi ini yang harus kalian hafalkan ya. Enggak ada cara yang lain sekalian. Enggak ada cara yang lain selain kalian memahami, menghafalkan, pokoknya nggak ada rumusnya ya. Pokoknya kalian hafal ya. Oke, di sini ada singular dan pluralnya berubah ya. Unspecified forms: man, men, woman, women, child, children, youth, chief, food, feed, mouse, lice, ox, oxen, goose, geese ya. Di sini. Ada lagi noun yang bentuk tunggalnya f, tapi bentuk jamaknya tambah first. Contohnya di sini ada calf, calves, self, selves, wife, wives, dan seterusnya. Kalian lihat di sini ya. Nanti kalian baca sendiri. Kan nanti dapat ini kayaknya ya. Lanjut ada another noun ending f, tetapi tambah s saja. Ada. Contohnya believe jadi believes, cliff jadi cliffs, shift, shifts, roof, roofs. Ada bentuk benda yang tunggal dan jamaknya sama. Contohnya di sini biasanya hewan biasanya ya. Deer tetap deer, sheep, sheep, fish, fish ya. Di sini kita lihat, oh ini yang paling banyak dalam soal itu ini ya. Ada means tetap means. Ini artinya apa means? Jenis ya, sejenis means. Two means. Berarti apa? Dua jenis atau dua macam. Series tetap series, species tetap species. Ini ya. Oke. Untuk singular is akan menjadi s. Ini diambil dari bahasa lain ya. Analisis jadi analysis. Terus di sini ada ya. Kita lihat diagnosis, diagnosis, hipotesis, hipotesis. Yang paling banyak dalam soal itu ini, yang sering disoalkan ya. Ini. Terus ini. Ya, dan ini. Yang lain jarang ya. Kalau untuk benda ini yang sama, ini ikan biasanya sering masuk ini ikan. Terus ada min, series ini masuk semua ini. Ya. Oke. Untuk domba jarang banget ya masuk. Terus ada bentuk tunggal dan bentuk jamaknya beda. Kalau jamak diakhiri a nanti. Datum, data. Fenomena, fenomena, bacterium, bacteria. Ini ya. Oke. Ini yang sering masuk ya ini. Ini sama fenomenon ini. Ini yang sering masuk ya. Oke. Lanjut. Contoh soal. Kita lihat di sini subjeknya berupa fit, ini kata kuncinya ya. Fit ini jamak tadi ya. Karena nggak boleh tambah s tapi berubah bentuknya, maka di sini harusnya jadi r. Jawabannya delta. Ya. Oke. Terus lanjut nomor 2. Kita lihat because fat is needed. Kalau kita analisa ya, saya cobakan ya. Ini conjunction. Conjunction itu butuh subjek, ada di sini, verbnya ada di sini, pas ya. Lanjut lagi di sini ada fat, ini subjek, dia punya verb di sini. Nah, ini benar semua sepertinya, tapi delta ini kayaknya, ya, delta ini yang salah. Kenapa? Karena ada kata kunci e. E di sini harusnya sampai sini kan? Nah, lihat sini. A normal weight harusnya bukan children, tapi child, benar kan? Oke, jadi saya ganti di sini. Kenapa? Karena diawali dengan determiner artikel e, jumlahnya cuma 1. Ini ya.
Selanjutnya nomor 3, object of preposition atau prepositional phrase. Ini yang tadi saya bilang ya, biasanya kita mencari subjek sama verb itu selalu diganggu sama ini salah satunya. Sama seperti tadi, langsung saja ya. Kalian tahu kan preposition seperti apa? Preposition ini seperti ini, in, on, at, after, before, sama with. Ini simple preposition. Kalau kompleks preposition itu because of, in spite of, as a result of, ini ya. Oke. Nah, kita cari verbnya, gampang. Ini verbnya ya. Verbnya kita tahu, verb jamak ya, maka subjeknya juga harus jamak juga. Atau plural ya, jamak. Kita cari subjek. Jawabannya yang tepat adalah alfa salah. Karena dia vibrate. Vibrate ini verb ya. Terus bravo, actual vibrations. Oh, ini dia jawabannya. Ya. Ini salah karena dia bukan verb, bukan noun. Ini adalah verb. Terus ini adalah noun, benar. Dan Charlie salahnya di mana? Memang vibrations ini verb, noun, tetapi ada verbnya happens. Salah. Salahnya kenapa? Karena double verb. Itu. Nomor 2. Kita cari verbnya lagi. Ini dia. Nah, pokoknya asik lah cari verb ya. Terus subjeknya cocokkan. Terus ya, pantau terus. Subjek verb itu cocokkan terus. Kita cari di sini, ternyata yang dicari subjeknya. Karena memang dia nggak punya subjek kan. Alkoholisme, kalaupun kita anggap subjek, nggak mungkin. Kenapa? Karena dia tunggal. Maka kita cari di sini yang mengandung subjek jamak. Nah, udah ketemu. Kalian lihat di situ ada Charlie. Ini dia. Kenapa? Karena kita fokusnya ke sini, effects. Ini dia jawabannya. Ya. Oke. Yang dimaksud object of preposition adalah ini. Contohnya nomor 1 ini PP kan. Preposition terus ada an of it. Ini namanya OP atau object of preposition. Atau yang saya katakan tadi apa? Prepositional phrase. Jadi ini nggak penting. Jadi kita nggak usah kepo ke sini ya. Ini nggak penting. Ini juga sama nomor 2. Ini kan ada of PP ya. Setelah of diikuti alcoholism. Jadi sebenarnya alcoholism ini adalah OP, object of preposition, karena di belakang of preposition. Maka fix jawabannya Charlie. Oke, alpha salah karena adverb ya. Alpha salah karena adverb. Terus bravo, the eventual effects cuma 1. Jadi nggak cocok nanti verbnya are kok pakai subjeknya tunggal. Sementara delta salah, kenapa? Karena ini adjektif. Kronik dan eventual itu adalah adjektif. Contoh nomor 3 di sini. Jadi nanti ada banyak ya, ada banyak. Tapi saya akan coba cepat tapi itu ya, cepat tapi jelas. Insya Allah. Bismillah. Di sini kita lihat verbnya ada di was. Verb. Kita cocokkan dengan subjeknya ada di verb. Jadi ini subjek, ini verb. Jadi subjeknya jamak tapi verbnya tunggal. Maka kita bisa menjawab jawabannya bravo, ya kan? Kita ganti dengan apa? Were. Ini. Sementara of bread ini bukan apa? Bukan subjek, tapi dia adalah PP, prepositional phrase. Dia nggak dianggap jadi subjek ya. Ya memang sih ini namanya apa? Namanya long subject. Memang ya namanya subjek panjang ini sampai sini. Tapi yang kita jadikan acuan subjek adalah yang paling depan. Gitu ya. Oke. Selanjutnya ada apositif. Nah, apositif di sini, apositif itu adalah additional information. Jadi an apositive is a noun or noun phrase which comes yang datang before or after another noun and has the same meaning. Punya arti yang sama. Kita lihat di sini, it is normally written either in front or in the middle of the sentence. Jadi ini cirinya biasanya ada di tengah atau ada di depan atau belakangnya, biasanya begitu. Ya. Soalnya di sini ada, kita lihat di sini. Biasanya apositif itu gini, ada 2 koma kayak gini. Ini 2 koma ya, 2 koma. Nah, kita lihat di sini. Ini APP ini. Apositif. Nah, apositif di sini ini hanya berfungsi sebagai modifiernya red ribbon week. Jadi sebenarnya ini namanya long subject. Ini subjeknya panjang sampai sini sebenarnya. Subjeknya panjang sampai sini. Coba kita cari verb. Verbnya nggak mungkin ada. Di sini nggak ada. Adanya apa ini? To infinitive ya. Tadi bukan verb loh ya. To infinitive. Ada lagi using. Using karena dia di belakang from, maka ini dianggap gerund ya. Oke.
Jadi di sini kita cari verbnya karena verbnya belum ada. Ya. Verb di apositif itu pasti setelah koma kedua. Kita cari verb. Jawabannya kita temukan kan ada di sini. Ini dia. Jawabannya Charlie. Ya. Karena dia menggunakan verb satu. Sementara alpha dia nggak punya verb. Ini annually. Terus Bravo juga annually. Delta menggunakan verb ing. Dia bukan verb. Kita anggap taking. Ini adjektif ya. Kita anggap adjektif. Gitu guys. Oke. Oh ya, kalau ada soal positif, maka kalian wajib benar. Wajib benar. Kenapa? Karena mudah. Jadi gini yang ditanyakan dalam soal positif itu, kalau nggak nomor 1 subjeknya, ya nomor 2 ini apositifnya. Sorry, ini keliru nulis. Ini loh maksud saya. Kalau nggak subjeknya nomor 1 ini, pasti nomor 2 apositifnya, atau yang nomor 3 ini verbnya. Pasti ini terus monoton ya yang ditanyakan. Oke, coba kita cari sini, kita cari verbnya, ketemu Mrs. Kita cari subjeknya, bukan ini ya, Sarah ini kita anggap APP. Kenapa? Karena dia di antara 2 koma. Ya. Nah, kita cari subjeknya di sini, belum ada kan? Maka kita cari subjeknya saja, atau selain verb. Jawabannya di mana? Ada di bla 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 alpha. Ini dia jawabannya. Untuk Bravo, salah. Kenapa? Dia punya is, ini verbnya. Untuk Charlie, salah. Kenapa? Karena dia punya is ini verbnya. Oke. Terus Delta salah. Memang sih antara alpha sama delta nggak punya verb. Tetapi untuk delta ini salah. Kenapa? Karena nggak nyambung. Nggak nyambung. Kenapa sih? Ini kan kalau kita lihat apositif, an excellent basketball player, ya, pemain basketball luar biasa yang bernama Sarah. Itu maksudnya. Kalau delta kan artinya gini nanti. Permainan basketball hebatnya dia yang bernama Sarah. Nah, itu kan nggak logis, nggak nyambung maksudnya. Play di sini kita anggap jadi non bisa, artinya permainan. Tetapi tetap saja ya salah. Oke. Selanjutnya di sini ini sudah ke multiple clauses ya, sentence with multiple clauses. Jadi kalimat dengan klausa multi atau banyak. Di sini ada penjelasannya. Sentences that are related to each other in meaning may be combined by using connectors that indicate the relationship between the two sentences. The result is a compound sentence. Nah, namanya compound sentence. Yang kalian perlu pahami adalah ada dua macam conjunction. Yang pertama coordinate conjunctions dan yang kedua ada correlative conjunctions ya. Ini. Nah, jadi di sini coordinate conjunction adalah conjunction yang seperti yang saya katakan tadi, yaitu coordinate ini fun voice. Ya. Ini penjelasannya, these conjunctions join equal sentence parts, menghubungkan bagian kalimat yang sama. Ya, kita baca yang merah, they are actually used to join any parallel elements of the sentence. Jadi digunakan untuk menghubungkan bagian kalimat yang sama. Kita lihat contohnya. Jadi gini, music and mathematics are pleasing subjects. Di sini kita lihat ada N. N ini menghubungkan antara apa? Antar music dan mathematics. Ini dua subjek atau dua benda, harus setara. Benda dengan benda, adjektif dengan adjektif, dan yang lainnya. Nah, kita di sini ketika ada subjeknya 3, music, mathematics, and physics, itu wajib ada koma kayak gini ya. Kita lihat koma dan ada koma kayak gini. Ya. Ini ada 2 koma seperti ini ya, harus. Oke. Nah, kalau 2 nggak perlu, tapi kalau 3 atau 4 atau 5 wajib ada koma-koma kayak gini ya. Itu. Terus kita lihat contoh lagi di sini, ini menghubungkan antara but honest. Ini 2 adjektif ya, menghubungkan antara 2 adjektif. Ini. Kita lihat di sini, biasanya soal yang disoalkan itu di written expression. Biasanya kita lihat ini yang nggak digaris bawah ya, maka yang akan menjadi kata kunci. Dan biasanya kalau soal paralel, ini namanya paralel ya, ini kita lihat ada conjunction. Conjunction ini adalah conjunction yang menentukan setelahnya ini adjektif ya, maka sebelumnya juga harus adjektif. Kita lihat di sini hairless, nggak digaris bawah, adjektif juga. Nah, delta itu salah ya, dia dikepung ya. Dia dikepung oleh 2 adjektif ini.
Can't hear itu verb. Maka kita jadikan adjektif. Apa adjektifnya? Nah, ini adjektifnya div. Ya. Nah, ini namanya paralel apa? Paralel adjektif. Oke. Oh ya, gini. Kok bisa sih namanya compound sentence dua kalimat? Gini maksudnya. Music and mathematics ini sebenarnya dua kalimat. Kalau saya pisah, jadi gini. Yang pertama, kalimat pertama, music is a pleasing subject. Yang kedua adalah mathematics is a pleasing subject. Cuma apa? Cuma karena ada bagian yang sama, ya diringkas saja, gitu ya. Ini juga tiga, music, mathematics, and physics. Ini tiga kalimat sebenarnya, tapi digabung aja ya daripada membuatkan kalimat. Ya. Ini biasanya banyak sekali soal di written expression atau yang namanya error analysis. Ya. Nomor dua kita lihat di sini, kita cari conjunction-nya dulu biar enak. Kalau seperti ini ya, kita tahu ini conjunction. Yes. Nah, ini ada water sebagai noun, ada carbon dioxide sebagai noun. Nah, delta ini dia sendiri, nggak punya teman atau nggak punya pasangan ya. Nah, ini kita ganti dengan apa? Noun juga. Jadi like. Oke, mungkin untuk pertama kali kalian agak susah-susah gimana gitu ya. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, namanya juga belajar itu seperti ngetok paku ya dengan palu. Sekali nancep itu nggak mungkin ya. 2, 3 kali, 4 kali baru nancep. Memang begitu proses belajarnya ya. Oke, jadi ikuti saja. Insya Allah nanti lama-lama bisa. Oke. Terus ini kan tadi menghubungkan antar kata ya, maksudnya subjek dengan subjek, adjektif dengan adjektif ya, ataupun di sini objek dengan objek ini kan objek ya setelah requires. Nah, di sini juga conjunction ini juga digunakan untuk menghubungkan keseluruhan kalimat atau join whole sentences together. Sama conjunction one voice. Ya, contoh di sini subjek dan verb ketemu di sini. Terus ini juga sama, ada subjek dan verb. Nah, ini namanya menghubungkan keseluruhan kalimat yang saya kasih hijau-hijau ini ya, dan conjunction-nya ada di sini. Ingat, biasanya compound sentence itu sebelum conjunction ada koma di sini. Koma ini adalah koma yang menghubungkan antar main clause depan dan main clause belakang. Ini dua-duanya main clause ya. Oke, sedangkan N ini adalah conjunction independent dia. Ya. Dolphins are friendly animals and they are also intelligent. Ya, Mr. Trapsilo is a rich man, but he always appears to be ordinary. Nah, di sini ini namanya compound sentence dengan apa? Dengan subjek verbnya dua kalimat itu nggak disingkat. Sama seperti di atas ini. Sebenarnya bisa. Music is a pleasing and mathematics is a pleasing subject. Itu beda. Bisa. Nggak apa-apa. Ya, begitupun juga dengan ini bisa, gitu ya. Oke, kita lihat di sini contohnya. Gampang, cara amannya, cara gampangnya kita cari verb dulu. Ini verb, kita cocokkan ke subjeknya ini, gitu ya. Terus kita cari verb lagi, cannot. Subjeknya mana? Belum ada. Oke, jadi ada dua verb di sini, makanya dibutuhkan apa? Conjunction. Conjunction di sini. Terus cannot ini kan nggak punya subjek, maka pastinya conjunction sama subjeknya yang dicari. Jawabannya di sini ada dua, Charlie sama Delta. Yang paling tepat yang mana? Jawabannya adalah Delta. Kenapa? Karena di sini menggunakan fun voice. Terus kenapa jawabannya cari salah? Kan bisa pakai because. Nggak nyambung nanti artinya. Nggak nyambung ya. Coba diartikan. Gitu. Oke. Nomor 2, sama, cari verb dulu. Ini verb, is ini ya, verb. Subjeknya mana? Kafein. Oke, kita cari lagi, verbnya ada nggak? Bla bla bla, bla bla bla, nggak ada. Oke. Ini apa? Ini namanya adjektif. Dia bukan verb ya, karena ini diikuti preposition di belakangnya. Ini kita namakan adjektif pasif. Nah, selalu saya sematkan pasif namanya, biar kalian bisa menandai lebih enak, lebih cepat ya. Ini namanya adjektif pasif. Jadi dia bukan verb 2, tapi verb 3 alias adjektif pasif.
Maka di sini ini kan ada penanda compound sentence ya. Koma di sini adalah koma compound sentence. Yang dicari berarti di sini apa? Conjunction, terus subject, terus verb. Nah, kita lihat di sini Charlie, jawabannya ketemu ya. Ada di Charlie. Nah, untuk Alfa kenapa salah? Salah, ya saya tuliskan. Salah karena tidak ada conjunction ya, terus nggak ada ya apa ya? Tidak conjunction sampean. Sorry. Tidak ada subjek dan verbnya. Nah, ini dia ya. Gara-gara ada nyamuk tadi. Sampai nggak fokus. Yes, guys. Bravo kita lihat di sini, salah kenapa? Salah karena tidak ada verbnya. Coba cari verbnya, nggak ada. Itu ada it. Nah, it kan nggak punya verb. Verb itu bukan verb, tadi dikatakan adjektif pasif. Verb itu adalah verb 1 atau verb 2. Untuk delta salah kenapa? Salah karena tidak ada conjunction. Nah, itu dia. Lanjut, ada korelatif conjunction. Wow, waktunya. Korelatif conjunction di sini ini sama ya. Jadi rumusnya sama dengan di atas tadi. Cuma bedanya apa? Ini berdampingan. Either or, neither nor. Ya, ini ada either or, ada neither nor, both and, not only, but also. Ini adalah korelatif conjunction. Sama, menghubungkan antar kalimat juga bisa, menghubungkan antar kata juga bisa. Subjek dengan subjek, adjektif dengan adjektif, itu bisa. Contoh di sini, either you will confess or I will complain. Ini antar kalimat karena apa? Ada subjek, ada verb, ya. Ini juga sama, ada subjek, ini ada verb. Ya. Terus ada conjunction di sini. Ini namanya antar kalimat dan sebelumnya ada koma. Nah, lanjut di sini, we fed on not only chemistry but also physics. Ini ya. Oke. Terus ini ada both Lia and Linda are in love with me. Ini adalah subjek dengan subjek. Ini ya. Oke. Nah, terakhir di sini, coba nanti saya akan hintukan ya. Ini kira-kira insya Allah berapa menit ya. Sedikit bentar lagi. Kita lihat sini ada either nor. Nah, ini nor conjunction yang benar nggak di garis bawah. Maka yang salah ada di sini. Ini harusnya apa? Neither. Itu. Nomor 2 kita lihat cari ada neither di sini conjunction, dia punya pasangan nor ya, sama di sini conjunction dua pasangan, maka yang kita cari adalah setelah neither, ini verb 3. Maka setelah nor juga harus verb 3. Maka di sini jawabannya jadinya apa? Jadinya related. Nah, jadi harus sama ya, sama-sama. Gitu. Nah, untuk yang ini nomor 6, ini namanya sentence with multiple clauses, complex sentence ya. Ada banyak sekali sebenarnya ya. Nanti kalian bisa pelajari ya di sini. Ini nanti kalian bisa tanya jawab. Langsung kita ke latihan soal aja langsung ya. Ini kita lihat contoh di sini. The child playing in the yard is my son. Kita cari verbnya. Ini verbnya. Yes, ketemu kan? Kita cari lagi di sini. Conjunction nggak ada. Playing ini kita anggap adjektif. Adjektif aktif. Berarti yang dicari apa di sini? Selain verb. Oke. Salah. Bravo. Charlie salah juga karena double subjek ya. Subjeknya sudah ada di sini. Terus delta salah. Kenapa? Karena memang verb. Jadi jawabannya alfa. Ini dia jawabannya ya. Oke. Selanjutnya yang bawah ini adverbial clause ya. Sama saja. Caranya sebenarnya sama saja. Kita cari verb. Ini lose. Verb punya subjek ini. Flamingos. Ini until conjunction dia punya, nah, berarti kan butuh apa? Butuh verb di sini. Sama subjeknya pastinya. Maka kita cari conjunction sudah, subjek sama verbnya saja. Maka jawabannya di sini. Ini dia. Gitu ya. Alfa salah karena dia nggak punya verb. Bravo salah karena nggak punya verb juga kan di sini. Ini juga salah. Oke. Sekarang langsung kita ke sini sekarang. Saya mau bertanya ya. Atau gimana? Ini waktunya tanya jawab barangkali silakan siapa? Hostnya. Ya.
Atau saya mau gimana? Saya mau tanya dulu ke kalian. Coba saya itu ya, barangkali ada yang mau buka ini ya, buka mikrofonnya mau menjawab. Di sini kita lihat nomor 1. Coba dijawab, jawabannya yang mana? Atau di chatting aja nggak apa-apa. Kalian di situ jawabannya yang mana? Apa itu? Alfa. Oh ya, benar. Oke. Oke, jawabannya benar, alfa. Oke, 100 semuanya ya, 1 mewakili semua. Di sini kita lihat verbnya belum ada kan? Verbnya belum ada. Ini subjeknya sudah ada di sini. Nah, ini berarti dicari verbnya. Jawabannya alfa, correct. Benar sekali. Bravo gimana? Salah. Kenapa? Dia bukan verb. Cari, salah. To infinitive. Delta, salah. Memang ada verb, tapi namanya double subject. Oke. Sekarang nomor 2. Nomor 2. Kita lihat di sini. Apa ini? Cepat sekali. Apa ini? Oh, enggak, saya kira jawab. Interaksi langsung. Oke. Oke. Di sekarang coba kalian salah satu atau siapa saja yang mau menjawab, langsung aja, enggak pakai chat, enggak apa-apa lah. Pakai itu, pakai suara ya. Pakai suara. Untuk nomor 2, apa saya tunjuk atau terserah siapa yang mau tunjuk. Oke, saya tunjuk ya, nggak apa-apa. Bentar, saya tunjuk di sini yang paling atas ini namanya. Siapa ini ya? Anissa. Anissa Ayu Lestari. Mbak Anissa Ayu Lestari, are you ready? Nggak ada. Nah, ini ya, nggak ada orangnya. Mungkin lagi apa namanya, rame di sana. Oh ada sih? Ini nggak ada ya. Oke, Mbak atau oke, saya lihat di sini siapa ini? Dia Lonika Andini. Ayo ya, Mbak Dea. Halo, Mbak Dea. Dea Lonika Andini. Can you speak with me? Ada ya. Oke. Di sini mungkin ya. Ya, ini di chat tidak ada nih ya. Oke ya. Siapa? Sudah di sini chat nggak apa lah. Oke ya. Barangkali sibuk ya. Oke. Ya, jawabannya di sini bravo ya. Benar. Ini kita kalau cari di sini ya, ada verb 1, terus ada lagi verb 2. 2 di sini ya, dengan subjeknya sudah ada elektron ya, seperti nama saya ini. Terus di sini belum punya conjunction ya, karena verbnya 2, berarti conjunction harus ada 1. Tapi react ini juga belum punya subjek, berarti yang dicari adalah conjunction sama subjeknya. Tapi gampangnya apa? Kita cari conjunction aja di sini, satu-satunya jawaban ya bravo gitu ya. Oke, lanjut nomor 3. Ayo dijawab, nggak apa kerewan. Mana jawabannya? Nomor 3 ini ya. Ya, ada yang jawab alfa. Wah, barangkali ada yang selain itu, silakan. Delta. Oke, ada yang itu. Wah, ada yang nggak ada lagi. Barangkali bravo biar rata atau Charlie. Oke. Nah, oke. Kita coba di sini jawabannya. Kita cari verb. Bla bla bla. Nggak ada kan? Oke, berarti dicari pasti verb. Tetapi sayangnya verbnya semuanya ada. Alfa, bravo, Charlie, delta semuanya verb ada. Nah, kata kuncinya kita nggak bisa menggunakan satu jurus. Gunakan jurus yang lain ya, yaitu rukun TOEFL yang ke-6, ada objeknya. Kita lihat di sini ada insets sebagai objek. Oke, makanya ditanyakan apa? Yang ditanyakan ya verbnya verb aktif. Jadi jawabannya di sini yang paling tepat adalah delta. Kita di sini. Delta ya guys. Kenapa? Pertama, kalau alfa kenapa salah? Karena ini pasif. Pasif itu butuh plus
preposition. Nggak ada kan prepositionnya? Nah, langsung diikuti objek kan? Itu dia. Terus untuk Charlie ya otomatis salah karena dia harus butuh preposition. Nah, untuk Bravo sama Delta, mereka berdua sama-sama diikuti ini ya, diikuti verb track aktif. Tapi yang salah di Bravo apa? Di sini yang salah adalah generally. Generally itu adalah adverb yang tidak boleh di antara verb dan objeknya. Itu nggak boleh ya. Jadi general ini harusnya di antara subjek sama verb. Contohnya lah ini, I always love you. Masa I love always you kan nggak enak ya bahasanya. Itu. I always miss you. Masa dibalik nanti I miss always you. Nah, itu ya. Oke. Nomor 4. Oke. Coba terakhir. Nomor 4. Masih ada sih, ada 5 ini ya. Ada 2 soal terakhir. Nomor 4 ini jawabannya apa kira-kira? Ayo, siapa yang bisa boleh pulang duluan? Oke. Silakan, boleh pakai chat atau boleh pakai langsung ngomong. Silakan. Yang mana? Atau saya bantu di sini, lihat ya. Ini verb. Kita cari lagi, ini conjunction. Terus ini ada verb lagi. Nah, udah. Coba. Charlie. Ada lain? Ada yang lain? Coba saya tunggu 5 detik. 1, 2, 3, 4. Oke, bravo. 5. Bravo. Oke. Kita lihat survei membuktikan jawabannya. Bravo delta. Wow. Banyak ya. Oke. Coba ini ya caranya. Ini verb kita cari subjeknya dulu, ada di evidence. Ini subjeknya. Nah, ini subjeknya ya. Di atas ini subjeknya. Terus that ini conjunction, berarti conjunction ini adalah conjunction subclause ya. Jadi sampai sini ini conjunction subclause semua nanti kita anggap subclause. Kita lihat may ini verb. Subjeknya di mana? Ada di 1/4 of operations. Ini subjeknya. Jadi gimana? Verbnya 2, conjunction ada 1. Berarti ditanyakan di sini apa? Selain verb ya. Selain verb. Kita lihat alpha salah. Kenapa? Karena verbnya nanti double. Ya, kita lihat verbnya di sini. Verbnya involve. Walaupun dia punya they sebagai subjek, tetapi nanti jadinya double subjek dong. Gitu. Jadi ini salah karena double subjek. Bravo tetap salah. Kenapa? Karena nanti jadi double verb dong, ya kan? Verbnya nanti 3 dong. 3 verb dengan 1 conjunction kan nggak seimbang. Gitu ya. Oke. Ini kalau kita anggap misalnya, oh subjek kan bisa, may itu punya subjek 1/4, kalau they punya subjek, kalau info punya subjek they. Gini maksudnya. Oke, saya tambah lagi, ini namanya double sentence. Nah, kalimatnya itu double kalimat. Kenapa? Karena conjunction cuma 1, verbnya ada 3, otomatis kalimatnya kan 3. Nah, berarti nanti ada yang jadi double kalimat. Biasanya kan kalian pahami double verb aja ya, double verb atau double subject. Tapi ada double kalimat. Kenapa? Karena kalimat itu pasti titiknya cuma 1. Kalau nggak ada conjunction, maka dinamakan dua-duanya namanya double kalimat itu. Gitu ya. Nah, Charlie di sini benar sekali. Jawabannya Charlie. Kenapa? Karena memang Charlie ini kita anggap apa? Kita anggap adjektif ya. Nah, ini dia. Kalian harus memahami makna-makna seperti ini. Ini namanya adjektif. Ya. Untuk delta salah kenapa? Karena ini ada conjunction, ada subjek, ada verb lagi. Kalau kita hitung nanti gimana? Ada 2 verb dengan ini double subjek ini namanya. Ini ya. Jadi di sini ini conjunction, terus ini subjek, conjunction, subjek, terus ini juga subjek lagi. Jadi which ini dianggap subjek juga ya. Oke, salahnya di sini dan nggak nyambung. Kalau kita artikan pasti nanti nggak nyambung ya. Oke, terakhir jangan khawatir, jangan takut salah, nggak masalah ya. Ini silakan. Apa jawabannya? Saya kasih clue. Ini soal positif ya. Lihat ada 2 koma.
Positif, ini verb, ini subjek. Jadi yang dicari berarti di sini apa? Selain verb juga selain subjek, selain verb juga selain conjunction saja. Jadi ketika ada verbnya saja salah, ada conjunctionnya saja salah. Gitu. Ada yang jawab ini? Bravo. Bravo. Oke. Ya. Charlie. Oke. Ya, Charlie 2 bravo. Oke. Ini jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Kenapa? Saya akan jawab. Alpha, memang sih ada verb di depan ada conjunction. Salah kenapa? Karena kebalik. Karena kebalik, which itu harus di depan, ya conjunctionnya. Terus untuk jawaban Bravo kenapa salah? Bravo di sini salah karena tidak ada verbnya. Nanti ada conjunction, tapi dia nggak punya verb, gitu kan? Price ini bukan verb. Kenapa? Karena ketika verb nanti harus punya s. Prices. Ini ya, ada s-nya. Kenapa harus ada S-nya? Karena which ini adalah subjek tunggal. Which ini subjek tunggal yang sama dengan medal ini sebenarnya. Medal kan tunggal kan? Makanya juga tunggal. Oke, sebentar ya. Admin, saya akan jelaskan sebentar ini. Contohnya gini. Oke, misalnya gini ya. Ini saya tuliskan the person, tunggal kan? Ini saya menggunakan who goes to the farm is my father misalnya. Nah di sini loh yang saya katakan namanya conjunction. Conjunction ini adalah conjunction subjek ya. Jadi who itu adalah conjunction yang berperan ganda sebagai subjek yang sama dengan the person benda ini. Jadi person ini tunggal, makanya subjek di subclause ini namanya subclause ya. Nah, saya kasih conjunction plus subjek ini dan verbnya ada di sini. Ini verbnya. Ya, jadi who ini berperan ganda, dia jadi conjunction dan subjeknya. Nah, verbnya juga tunggal, ngikut tunggal di sini ya. Kenapa? Karena who-nya dianggap subjek tunggal. Kok bisa tunggal? Melihat benda di depannya tunggal. Nah, kalau saya jamakkan buat sama the people ya, ini sama the people who go, bukan who goes tapi who go to the farm. Ya, the farm are, pakai verbnya are ya, are my friends, seperti ini. Jadi who ini adalah subjek jamak karena mengikuti benda di depannya jamak juga. Memang ini dinamakan adjective clause ya. Kalian bisa pelajari di atas sudah saya tuliskan itu karena memang waktunya 1,5 jam. Grammar itu materinya ada 60 skill ya. Skillnya ada 60. Jadi kita kalau kerjakan seperti ini ya sebenarnya kita harus biasakan ya. Kita harus biasakan sebelum kalian menghadapi tes. Ya, nanti kalian kalau mau tanya-tanya seputar ini apa saja ya di TOEFL yang kemarin belum sempat itu kalian bisa tanyakan. Oke, sampai di sini ininya. Sekarang kita ke tanya jawab ya. Apa ini pertanyaannya? Tanya jawab ya. Apa strategi menguasai structure itu tahapannya bagaimana ya? Soalnya bagian structure bagi saya yang paling sulit. Padahal kan sudah dipelajari dari SMP, SMA sampai kuliah. Mohon triknya dari NECA gitu ya. Itu partisipannya. Dari partisipan YouTube ya. Jadi strateginya itu tadi. Jadi cara yang paling gampang, cara yang paling cepat adalah mencari verbnya. Jadi kalau pertama sih, misalnya ya banyak ya para orang-orang Mahesa, member-member Mahesa, murid-murid Mahesa yang belajar itu dari nol. Dari nol nggak tahu apa-apa, langsung belajar itu satu biasanya gitu. Nah di situ nanti pertama biasanya ya diajari ini biasanya ya namanya juga itu ya proses ya, namanya juga proses. Kalau nggak butuh proses ngapain butuh 1 bulan belajar bisa gitu ya, satu kalian ya oke lah, tapi kan banyak sekali gitu ya. Jadi ini caranya adalah sebenarnya 6 ini ya, harus paham klausa. Plus nanti akan tahu sendiri dari lama-lama kalian belajar selama 1 bulan itu nanti akan di training, lama-lama akan tahu. Oke, lama-lama akan tahu. Ya, dari 6 ini, tapi yang paling gampang adalah tadi ya, seperti ini. Kalian harus memahami atau mencari verbnya. Cara yang paling gampang cari verbnya dulu. Verbnya di mana? 1.
verbnya satu, berarti nggak butuh verb lagi atau nggak butuh conjunction lagi. Kecuali kalau ada conjunction seperti ini nomor 5 ini ya. Nomor 5 ini conjunction which, subjeknya which juga verbnya is seperti ini. Jadi ketika ada delta seperti ini salah. Kenapa? Karena nanti is ini adalah verb. Dia nggak punya subjek, Pak. Ini kan is ini adalah verb, ya. Dia punya subjek ini, ya kan? Nah, is ini kalau dianggap benar delta, maka subjeknya nggak punya. Itu yang salah. Kenapa? Satu, dia nggak punya conjunction. Dua, setiap verb itu pasti punya subjek. Setiap subjek pasti punya verb, itu pasti. Ada Adam, ada Hawa, ya. Nah, ya kan? Ada Romeo, ada Juliet, ada verb pasti ada subjek. Itu namanya kalimat, pasti itu ya. Itu. Jadi cara yang paling gampang adalah cari verbnya. Terus seperti tadi ya. Terus kalau ada dua verb seperti dua verb, nanti nggak ada conjunction, maka yang dicari conjunctionnya. Itu cara yang paling gampang. Gitu ya. Nanti coba tanyakan lebih lagi ya, Mbak siapa? Mbak Neka Fitria. Di apa bisa di mana saja di Instagram atau di chat admin saya langsung juga bisa, nanti bisa minta itunya juga masalah gitu ya. Terus ini pertanyaan dari Mbak Nurul Izzah Yunus, yang mana lebih prioritas saat tes mencari arti kalimat? Oke, namanya saja. Jadi gini, ini kan pertanyaannya yang mana lebih prioritas saat tes mencari arti kalimat atau mengidentifikasi kalimat. Namanya juga structure and written expression ya. Berarti kan kita harus yang pertama structure dulu. Wah, structure itu dulu kita cari, verbnya ada enggak? Kalau ada, cocokkan subjeknya. Cari lagi, verbnya kalau enggak ada, berarti ya sudah yang dicari selain verb. Gitu saja. Nah, kalau nanti jawabannya itu loh dua-duanya conjunction kayak gini, lah itu baru ke arti. Jadi yang pertama harus structure dulu ya. Setelah structure baru artinya. Itu caranya ya. Oke, lanjut dari Laila. Ana, Pak mau tanya, kalau adjektif diikuti apa ya tadi? Kalau adjektif aktif, adjektif aktif. Adjektif aktif itu sama seperti ini tadi. Jadi ini rumus yang sudah universal ya bahasanya ya. Ini nomor 6 ini sebenarnya ya. Makna aktif dan makna pasif maksudnya. Jadi aktif itu pasti diikuti objek, entah itu verb, entah itu gerund, entah itu to infinitif, entah itu adjektif. Jadi semuanya namanya aktif itu diikuti objek. Begitu ya. Itu. Terus mana lagi? Ini Mbak Nurul Izzah. Yang mana lebih prioritas saat tes mencari kalimat mengidentifikasinya? Ini tadi sudah ya. Oh ini sudah. Ini apa ini? Jadi tadi sudah ya. Terus Pak, saya mau tanya kapan dan bagaimana menggunakan lots of dan lot of. Sama saja. Jadi gini, saya coba tulis di sini bentar ya. Ini ya. Jadi kata-kata lot ini kan a lot of, misalnya people. Ini berarti apa? Sejumlah atau banyak orang ya kan ya. Tapi kalau pakai lots ini of people seperti ini berarti jumlahnya banyak. Maksudnya berarti lebih banyak lagi nih. Lebih banyak lagi ya. Itu sama seperti a number of misalnya trees. Ini berarti sejumlah pohon. Nah, kita bisa menggunakan gini. Numbers of trees bisa, berarti sejumlahnya ini malah lebih banyak lagi. Jadi sebenarnya kalau pakai S ini menandakan banyak, lebih banyak daripada lot gitu ya. Itu kalau menurut MUI madhab yang saya pelajari, Majelis Ulama Inggris maksudnya ya, MUI-nya. Oke. Ini apa ini? Izin bertanya, cara yang mudah dan efektif belajar TOEFL preparation sendiri seperti apa, terutama untuk pemula? Oke. Nah, belajar sendiri ya, otodidak berarti. Oke. Kalian bisa mencari di YouTube itu banyak ya. Nanti Maesa membuat ini ya. Saya membuat baru beberapa ini ya, belum saya launching ini ya, khusus untuk yang belajar online biasanya. Ya. Jadi cari di mana saja banyak ya, di YouTube atau di mana saja. Pokoknya cari di media apa saja atau cari di apa buku-buku, beli buku-buku, bisa Longman, bisa
apa namanya, parent, bisa yang lainnya ya, terserah. Untuk listening itu gampang ya, kalian bisa autodidak, ini gampang ya. Untuk structure lah, ini dia. Untuk structure itu kalian bisa ya autodidak, tetapi kurang efektif. Lebih efektifnya itu butuh pembimbing. Kenapa? Karena ada banyak hal-hal yang perlu dipelajari secara detail di situnya. Ya, untuk mencapai skor yang itu loh ya, skor 500 ke atas itu loh ya. Tuh. Untuk reading itu ada di soalnya itu. Jadi nanti jawabannya ini itu nanti kalau reading kan memang di dalamnya itu sudah ada jawabannya, tinggal nanti kalian cari sendiri. Ya. Structure juga sebenarnya sih ada sih. Structure itu seperti bahasa eksak ya, seperti matematika, hanya saja dikonversi menjadi huruf ya. Jadi tadi untuk pemula, untuk listening kalian bisa pelajari otodidak ya, karena memang ya melatih pendengaran saja. Untuk structure itu ya, khusus untuk structure ini caranya kalian bisa tapi kurang maksimal kalau mencari apa sendiri-sendiri ya, paling cuma kalau subject agreement kayak tadi, mencari conjunctionnya satu, verbnya ada dua, itu bisa ya. Di YouTube pun diajari gitu kan, di YouTube juga diajari mudah-mudah sih. Coba kalau ketemu soal yang susah misalnya ya belum saya tunjukkan lah, malah tentang sekarang waktunya ya nggak cukup nanti ya. Oke, terus thank you loh, iya ya. Terus di sini apa ini? Bertanya, apakah dari 6 strategi untuk mengerjakan soal structure dan written expression wajib dikuasai semua? Apabila hanya menguasai satu trik saja? Oh, itu tadi sebenarnya bukan trik ya, itu adalah cara gampang, cara mudah kalian untuk memahaminya. Kenapa sih? 1 sampai 6 ini pasti ditanyakan lebih dari 5. Jadi dari 40 soal itu lebih dari 5. Gitu, makanya kan harus paham ini ya harus paham semua ya, dari 6-6-nya harus paham kalau ingin dapat skor 500 paling tidak, itu harus paham 6 itu. Kalau cuma paham satu ya nggak mungkin nanti bisa menguasai ya. Queen Sinta izin bertanya, apakah dari 6? Oh ya sudah ya. Terus ini tanya, yang dibaca terlebih dahulu saat tes baiknya membaca jawaban dulu atau soal dulu? Ya soal dulu. Kalau Kalau apa namanya? Kalau structure ya baca soalnya dulu ya. Lebih gampangnya soalnya dulu. Gitu. Oke? Soalnya dulu. Terus izin bertanya, kalau mencari jawaban dengan mengartikan terlebih dahulu efektif tidak ya? Oke. Sebenarnya kalau kalian membacanya sudah bagus, sudah pro, itu nggak masalah, membantu. Tetapi biasanya kalau strukturnya itu kurang, nanti salahnya juga seimbang. Jadi 50-50 deh jadinya. Ya, harusnya kan paling tidak TOEFL itu harus 70-30 lah gitu. Kalau kalian meaning doang nanti 50-50, atau structure doang tanpa ada meaning lumayan 60-40. Jadi strukturnya walaupun nggak tahu meaning ya, tapi kalau tahu ini verb itu masih mendukung, masih bagus daripada meaning. Jadi lebih utama structure baru meaningnya. Kalau reading ya meaningnya dong. Ya, sama listening ya meaningnya dong. Ya. Oke, apalagi? Thank you. Oke. Link presensi sudah di-share. Oh ini apalagi Laila Ana tanya adjektif. Oh, adjektif aktif sudah ini ya. Apalagi ya? Cara agar bisa mengetahui kalimat subjek. Nah, kalimat subjek maksudnya cara mengetahui subjeknya. Biasanya subjek itu ada di depan, lalu verbnya mengekor di belakangnya. Jadi subjek terus verb itu biasanya. Ya. Oke. Terus bagaimana cara agar bisa mengetahui kalimat subjek? Oh iya, itu tadi ya. Pak, yang conjunction which tadi kan diartikan which adalah conjunction dan juga subjek karena diikuti verb. Nah, apa saja ya Pak conjunction yang seperti which dapat diartikan conjunction dan subjek? Oke. Jadi sebenarnya di sini ini tadi waktunya kurang banyak ini ya. Harusnya waktunya 3 jam ini ya. ini saya ini mau jelaskan ini lah, conjunction di sini ini adjective clause. Adjective clause di sini ini kan judulnya adjective clause ya. Nah, ada who, whom, which, that, whose, where, when. Nah, ini conjunction who atau that-nya menjadi subjek sama dengan which. Kalau which kan nanti the man-nya ini apa, main noun namanya ya. Ini bukan
bukan orang. Tapi kalau orang pakai who atau that. Sementara kalau bukan orang pakai which atau that juga boleh. Jadi ini sebagai subjek ya. Ini sebagai subjek. Oke, saya akan contoh. Saya tahu maksudnya. Saya coba contohkan di sini ya. Nah ya, sini ya, ini. Jadi begini. Misalnya the tree, saya besarkan dikit. Oke, the tree which is, misalnya gini ya, which is cut by my father is tall. Nah, dari sini, ini adalah conjunction sekaligus dia jadi subjek. Kenapa? Karena langsung diikuti verb, ini cara gampangnya. Tapi ada juga yang which itu jadi objek. Contoh, the tree which, which my father cuts is tall. Nah, di sini adalah conjunction, dia bukan subjek tapi objek. Nah, terus kenapa kok bisa objek? Karena dia ada subjeknya, my father ini subjeknya. Dan ini verbnya. Jadi cara gampangnya adalah kalian bisa melihat di sini. Nah, ini verbnya kan langsung. Tapi kalau ini seperti ini. Lihat, ada conjunction subjek. Jadi conjunction ini sebagai objek. Kalau kalian bertanya lebih jauh lagi, ini pelajaran adjective clause itu bahasanya luas. Jadi begini, di antara klausa yang paling banyak disoalkan itu adalah adjective clause. Jadi kalian wajib tahu adjective clause gimana ya. Kapan ini sesi berikutnya ini ya, admin ya, nanti agendakan. Sesi berikutnya ini kurang ini ya. Oke, terus kita lanjut ya. Apa ini? Lot of trees dan lots of trees, hitungannya verbnya masing-masing gimana? Sama-sama jamak ya. Jadi sama-sama jamak, boleh dipakai ini tadi kita gunakan jamak juga bisa. A lot of people are, ini juga sama, lots of people are, dua-duanya sama ya. Oke, terus apalagi neneng, dari neneng, oh ini sudah. Apalagi perbedaan, ini perbedaan cara mengetahui, bagaimana cara mengetahui perbedaan verb ing yang berarti sedang melakukan pekerjaan dengan verb ing yang adjektif. Oke, pertanyaan yang bagus. Ya, bagus semua dari tadi sebenarnya ya. Cuma masa saya ngomong bagus terus. Ya, semakin. Jadi begini. Ingat ya, ada 5. Jadi dalam soal TOEFL, nggak usah mikir-mikir. Ya, ini untuk mempermudah kalian ya. Tenses 16 itu sebenarnya kalian bisa, alhamdulillah. Tapi kalian kalau nggak bisa terus kepepet ya. 16 tenses nggak perlu kalian kuasai. Dalam soal TOEFL itu yang paling banyak ada 5. Yang pertama simple present, yang kedua simple past, yang ketiga present perfect, yang keempat past perfect, yang kelima simple future atau modal. Cuma 5 ini sebenarnya. Makanya di sini ada pertanyaan verb ing continuous gitu ya. Nah, oke, tapi jarang banget ya untuk verb ing terus mananya continuous sama verb ing adjektif. Justru verb ing adjektif itu yang paling banyak dalam soal TOEFL. Tapi saya kasih contoh perbedaan verb ing continuous sama verb ing adjektif. Contohnya gini. Misalnya ya, the girl is interesting me. Nah, ini namanya continuous. Gadis itu sedang membuatku tertarik, atau gadis itu sedang menarikku. Maksudnya menarik dalam hal itu ya perasaan. Nah, tapi kalau nggak ada objeknya, contohnya gini, salah tulis. The girl is interesting. Nah, titik. Nah, ini bedanya. Kalau ini adalah verb continuous ya. Tetapi kalau yang ini namanya adjektif. Ini adjektif ya. Nah, ini bedanya. Cara gampangnya. Jadi ketika ada objeknya, nah maka kita anggap ini adalah verb continuous. Tetapi kalau ini kita anggap interestnya adjektif. Itu bedanya ya. Oke. Ya. Terima kasih. Nanti yang belum ya. Apa ini? Boleh share materi dan nomor HP-nya. Oh ya, nanti gampang saya kasih ininya ya. Admin, admin lagi dipanggil. Ya, sekarang now I want you please. This is the last meeting. Nanti
banyak ya pertanyaannya, banyak sekali. Kalian bisa tanya di mana, di website Batinnya Mahesa, pokoknya tanya terserah ya, langsung ke teachernya boleh ya, langsung datang ke sini belajar langsung juga boleh, lebih baik ya. Sekarang I want you please to itu ya, untuk ya itu dulu ya, foto bersama dulu ya, foto bareng. Yang belum, maksudnya yang belum pakai kerudung atau itu ya nggak apa, silakan pakai kerudung sebentar atau gimana. On kamera dulu ya, nanti akan di screenshot sebentar buat dokumentasi. Oke, silakan di on kan, seperti saya ini ya. Bisa. Yang lainnya bisa di on kan. Oke, bagi yang tidak punya kendala, yang punya kendala seperti misalnya jadi apa, pokoknya apalah gitu ya, kalau nggak punya ya nggak apa-apa, yang punya di on kan dulu ya. Oke, wah, oke, thank you very much. Oke, Mr. Admin, can you check the screenshots? Ya, ya. Oke, wait. Nah, ya. Apalagi ini ada, apakah boleh materi dibagikan menggunakan file sudah jelas-jelas seperti tadi? Oke, insya Allah nanti bisa, insya Allah bisa ya. Oke, karena memang share ilmu itu insya Allah nanti ilmu itu akan berkembang terus ya, jadi nggak mungkin itu, nggak mungkin habis ya. Oke, insya Allah di share semuanya ya. Semoga, oh ya, udah. Oke, ya. Thank you very much. Terima kasih banyak telah bergabung di acara malam ini ya. Semoga apa yang kalian pelajari akan bermanfaat nantinya. Dan especially for me myself, I do apologize very much for all my mistakes ya. Semua yang barangkali tadi ada kesalahan-kesalahan, mohon dimaafkan ya. Okay, let's close our class by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirobbilalamin. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye. Okay, you may leave the class. Have a nice trip. Have a nice dream for you.